Melalui pembasuhan kaki yang dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya dibasuh, disucikan, juga untuk menjangkau hati Yudas Iskariot yang telah dikuasai oleh iblis. Demikian juga dengan Petrus yang berusaha untuk menolak pelayanan pembasuhan kaki yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang pada akhirnya Petrus jatuh ke dalam dosa karena menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus pada akhirnya juga bertobat dan hatinya dipulihkan dan mendapatkan pengampunan dosa. Sedangkan Yudas Iskariot yang selalu menolak setiap usaha pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, sehingga Yudas tidak memiliki kesempatan lagi untuk menjadi milik Kristus. Hubungannya dengan Kristus telah menjadi terputus, dan pada akhirnya Yudas berada dalam jurang kehancuran dirinya dengan cara mati bunuh diri dan mengalami kebinasaan. Tanpa Kristus kita tidak bisa datang kepada Allah Bapa, karena Tuhan Yesus berkata tentang dirinya sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan cara membasuh kaki murid-muridnya itu merupakan kebiasaan adat masyarakat Yahudi pada zamannya, yaitu ketika mereka hendak pergi ke pesta, mereka harus mandi terlebih dahulu. Tetapi dalam perjalanan melewati kota, kaki mereka menjadi kotor dan berdebu, sehingga sesampai di tempat pesta, kaki mereka yang kotor itu akan dibasuh oleh seorang hamba. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja telah mengambil rupa seorang hamba untuk dapat membasuh kaki murid-muridnya. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya Tuhan dapat membasuh, menyucikan dosa-dosa kita semua yang percaya kepadanya. Ketika kita menjadi percaya dengan ketulusan hati kita, kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi, maka kita diselamatkan. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat mengerjakan keselamatan kita. Yesus berkata, sudah selesai. Keselamatan kita itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Semuanya hanya kasih karunia Allah saja di dalam kehidupan kita. Karena Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat atau mampu membayar harga keselamatan. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, keselamatan kita itu sudah dijamin, ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak luput dari noda dan dosa yang dapat mengotori kehidupan kita, yang mencemari kehidupan kita, dan itu perlu dibereskan, itu perlu dibersihkan dengan cara kita mandi, yaitu melalui baptisan air yang adalah penyucian awal, dan ini kita lakukan hanya 1 kali seumur hidup kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti dalam penyucian awal saja. Kita harus setiap saat, setiap waktu, kita harus datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya untuk membasuh, menyucikan dosa-dosa kita, sehingga kita layak di hadapan Allah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita
hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.